Beberapa hari menjelang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 nanti tentu banyak yang bertanya-tanya. Pra-peradilan akan dilakukan selama kurang lebih 1 pekan dan akan diputuskan dalam pra-peradilan itu apakah Peggy Setiawan lanjut kasusnya atau status tersangkanya lepas. Tentu ini menjadi pertanyaan. Nanti kita akan simak sama-sama hasil pra-peradilan. Tapi sebelum saya ke Bung Rasman, tadi saya janji ke Bung Rasman, saya ingin ke Bu Kartini dulu. Boleh Bu Kartini? Pakai mikrofon boleh Bu. Ibu kapan terakhir ketemu Peggy? Waktu pemeriksaan. Lebih dekat lagi Bu. Waktu pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan. Kapan Ya. itu Bu? Masih ingat? Hari apa sih ya? Hari Sabtu apa? Hari Sabtu kemarin. Sabtu tahu ya? Seminggu yang lalu. Oke, Sabtu minggu yang lalu. Apa yang disampaikan Peggy ke Ibu? Ya Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Peggy minta doanya aja supaya Peggy bisa bebas dan Peggy bisa keluar dari penjara itu aja. Tapi Peggy menceritakan ya baik-baik saja, tidak ada ya seperti yang disampaikan Saka Tatal misalnya, ada penyiksaan dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Makanan juga layak, minuman layak ya. Ya. Apa yang disampaikan Bu? Misalnya tidurnya dan lain sebagainya. Kita buka di sini nggak apa-apa. Ini kan belum pernah disampaikan sebelumnya. Nggak masalah tidur ya biasa ditikar gitu. Kata saya nanya itu temannya gimana pada itu nggak alhamdulillah temannya semua baik katanya gitu. Kasus apa temannya? Cerita. Nggak tahu. Nggak cerita. Berapa orang di dalam sel itu? Ya kan kamarnya kadang berpisah, dipisah-pisah, kadang ada yang 15, ada yang 16. 15? Ya. Ukuran berapa kali 16. berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. 15 atau 16 orang di sel itu. Iya. Itu di Polda Jawa Barat ya? Iya. Oke, dan diperlakukan baik, diberi makan dengan baik, tidak ada kekerasan dan sebagainya, tidak seperti yang kemudian disampaikan oleh Saka Tatal misalnya? Tidak. Tidak ada sama sekali, baik. Selain keyakinan bahwa Peggy tidak melakukan hal serupa, hal yang kemudian dituduhkan, ya. Peggy tahu Bu bahwa ia terancam hukuman, mohon maaf saya harus sampaikan, hukuman maksimal, seumur hidup atau mati. Ya kemungkinan tahu. Dia pernah cerita itu Bu? Nggak Nggak pernah cerita itu? nggak pernah cerita. Ibu tahu soal itu? Tahu. Dan apa yang kemudian Ibu sampaikan kepada Peggy, anak dari Ibu, soal ini? Ya, saya seorang ibu hanya berdoa dan menguatkan anak saya untuk menjalani ini semua. Semoga bisa terlewati, itu aja. Apa yang Peggy sampaikan bahwa ia tidak bersalah? Bukti apa? Atau keyakinan apa yang ia sampaikan mungkin kepada Ibu? Ya, Peggy waktu itu kan Peggy juga lagi kerja di Bandung. Jadi waktu ada kejadian Peggy tidak ada di Cirebon. Jadi saya juga yakin anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Karena anak saya sedang mencari nafkah untuk menafkahi adik-adiknya. 2016 Ibu masih ingat bahwa saat kejadian tanggal 26 Agustus itu Peggy ada di Cirebon? Nggak ada, Peggy lagi kerja di Bandung. Peggy di Bandung? Ya. Dan Ibu yakin itu? Yakin sekali. Ibu masih ingat? Ya. Bukti apa yang Ibu punya? Ya saya sih nggak ada bukti, cuman saya pas kejadian anak saya ada di Bandung gitu aja. Oke, saya ingat di Facebook kan suka update status Peggy, betul ya Bung Tony, Ibu ya? Artinya pada tanggal 26 atau dekat tanggal 26 itu misalnya, ada nggak sih update status soal itu? Ya, Ibu kalau ditanya punya bukti apa pasti tidak paham ya Pak Aiman. Jadi ada status-status dari kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, ya, November, dan 10 Desember itu Peggy Setiawan baru pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, di tanggal 24 Peggy Setiawan menulis status 24 Agustus 2016. Ya, 2 hari sebelum kejadian. Yes, Peggy Setiawan menulis status bahwa lupa kampung halaman. Artinya Peggy Setiawan tidak di kampung halaman. Nah, 25 Agustus memang tidak membuat status sampai 31 Agustus ya Bu. Karena waktu dibesuk itu Peggy Setiawan mengatakan handphonenya itu hilang.
persoalan hilang atau tidak, tetapi ya dari rangkaian status dari tanggal 12 Agustus, kemudian 17 Agustus, 24 Agustus yang menandakan ada di Bandung ya. Kemudian tanggal 1 September Peggy Setiawan menulis status bahwa ia semacam menjadi korban fitnah karena tidak tahu apa-apa. Itu setelah dikabari oleh ibunya setelah 3 hari setelah 27 Agustus setelah kejadian, 3 hari rumah Ibu Kartini didatangi oleh anggota polisi yang membawa 2 sepeda motor ya, baik sepeda motornya Peggy Setiawan Suzuki Smash maupun sepeda motornya Suparman adiknya ibu yang tidak ada sangkut pautnya sampai sekarang juga belum dikembalikan. Tanggal berapa itu? Itu kurang lebih tanggal 31 Agustus 2016. 2016 sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, bicara Suzuki Smash itu ya, dalam putusan pengadilan 11 pelaku itu menggunakan 7 sepeda motor, tidak ada Suzuki Smash. Dan Peggy alias Perong yang berboncengan dengan Andi itu menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Lalu yang disita adalah Suzuki Smash. Jadi tanggal 24 itu ada buktinya dari status Facebook ada itu yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di Cirebon. Betul. Kemudian tanggal 31 Agustus Peggy sudah berada di Cirebon. Bukan. Masih di Bandung. Tapi motornya yang diambil. Motornya diambil oleh anggota polisi. Dan Peggy-nya tidak ada waktu Peggy itu. tidak ada. Sampai saat ini motornya tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan 2 motor, baik Sampai motornya hari ini. Peggy Setiawan Suzuki Smash Iya. maupun motornya pamannya Peggy adiknya ibu. Sempat bertanya waktu itu kenapa diambil motornya dan kemudian saya nggak ada kasus apapun. Silakan Ibu. Ya, waktu itu kan sore kira-kira jam berapa, jam 3 apa jam 2 ada polisi ke rumah. Terus tuh saya kan nggak ngerti apa-apa, kata saya ada apa Pak? Polisi banyak dah, yang masuk di rumah cuma 3. Yang satu ngomongnya cari barang bukti Bu, katanya gitu. Terus yang satu lagi, Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar gitu. Nah yang satunya ngomong lagi, nyawa harus dibayar nyawa, katanya gitu. Kata saya, ada apa ini Pak, ada apa? Terus yang satunya ngomong, ini apa Peggy ikut pembunuhan Eki dan Pina. Itu 2016 sudah disebutkan oleh polisi ya? Oke. Ya. Nah kata saya, ngelakuin apa Pak? Orang anak saya kan tidak ada di sini, lagi kerja ke Bandung, udah lama, kata saya. Ini motor siapa? Kata polisi kayak gitu. Ini motor Peggy. Kenapa motornya rusak? Ini motor udah rusak dari sebulan lebih sebelum ada kejadian, motor udah rusak, kata saya tuh Pak. Ini tuh mau diperbaikin. Pas Peggy kan nelpon, Mah nanti Minggu Mama jangan minta uang dulu, kata Peggy. Pak Peggy-nya mau betulin motor soal beli alatnya mahal, jadi Mama nggak usah dikasih duit dulu, kata Peggy kayak gitu. Kata saya ya udah nggak apa-apa sok, kata saya gitu. Pas kata Peggy nanti Mama makannya dari mana? Ya udah nanti Mama cari, Mama kan bisa jualan, kata saya gitu. Pas gitu tuh itu tuh hari Kamis digerebek Ibu tuh makan Pak. waktu itu dari Peggy semuanya? Iya, dari kecil. Dikirimin berapa Bu? Ya paling seminggu dikasih 400, kadang 300. Rutin ya Bu ya? Ya rutin setiap minggu saya ditransfer sama Peggy. Jadi kalau 400 atau 300 itu dipakai buat benerin motor ya, Ibu kan, cari utangan yang lain. Saya kan bisa jualan, jadi ya udah sok nggak apa-apa, yang penting motor jalan. Iya buat kaki adik-adik di rumah, kata si Peggy kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pas itu Kemisnya tuh langsung digerebek. Itu motor sih sama polisi langsung dikeluarin. Kenapa Pak, itu mau dibawa kemana? Itu buat barang bukti, kata polisi kayak gitu. Barang bukti apa? Peggy barangkali ini motor apa sih? Setelah kejadian motor rusak, kata polisi kayak gitu. Jadi buat barang bukti ngomongnya kayak gitu. Dan setelah itu tidak pernah diperiksa lagi? Ya enggak. Terus tuh dikeluarin lah itu motor sama si polisi. Terus ada motor adik saya di luar. Ini motor siapa Bu? Kata polisi. Ini motor adik saya. Kenapa Pak? Ini jalan enggak? Jalan, kata saya. Sini pinjem buat nyetep ke mobil, katanya gitu. Kasihinlah kuncinya sama ibu saya. Nih Pak kuncinya. Disetep lah itu motor Peggy, kebawa ke mobil. Motor Peggy dinaikin, motor adik saya juga dinaikin ke mobil. Sampai sekarang nggak diambil, belum nggak dikasih. Itu mobilnya mobil dinas polisi waktu itu? Ya saya nggak tahu, orang saya di rumah itu kata. Ibu taunya polisi dari mana? Jangan-jangan terperampok yang masuk? Enggak, kata tetangga itu ya polisi. Oh Ibu nggak cek, nggak ada surat segala macam misalnya? Nggak ada surat. Nggak ada ID card apa tanda pengenal? Nggak ada. Sebentar, ada tetangga yang jadi intel polisi itu ya, yang namanya? Nggak ada. Nggak ada, kan ada Oh jadi polisi. Ibu percaya aja dengan tetangga Ibu itu polisi?
Ya, katanya itu mobilnya Dan- mobil polisi, ngomongnya kayak Oke. gitu. Jadi tidak ada identitas apapun, tidak ada surat yang diberikan. Tidak ada, Setelah itu ada surat penyitaan yang diberikan misalnya? tidak ada Sampai sekarang? sampai sekarang. Oke. Pak Iman, saya menduga yang datang itu adalah ayahnya Eki, Pak Ibtu Rudiana. Dan itu Dari mana bisa menduga itu? Ya, laporan polisi itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Nah, sementara tadi dari obrolan itu ya ada yang ngomong nyawa dibayar nyawa, ada yang ngomong nagih hutang, ada yang ngomong apalagi satunya, Bu, Peggy Barang ikut bukti. membunuh. Artinya kalau penyidik yang profesional anak buahnya Pak Arianto, nggak mungkin kan Pak datang alasannya itu yang nagih utang, yang nyawa dibayar nyawa. Secara psikologis ini kan orang emosi Pak datang. Itu saya duga itu adalah ayahnya Eki. Sehingga sekarang yang janggal-janggal dengan siapa itu Rudiana mengondisikan Liga Akbar, kami minta kepada Bapak Kapolri harus segera mengumumkan status hukum Rudiana. Pak, segera Boleh itu. tambahkan. Nanti saya Baik, berikan saya barang tambahkan dikit. Sebenarnya kalau memang dari pihak penyidik, apa yang disampaikan Pak Arianto, mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Arianto, tidak akan terjadi seperti ini. Udah ada semuanya, kok aturan-aturan perkapnya sudah ada. Perkap, bahkan peraturan kabar reskrim sudah ada. Tetapi mereka ini oknum Pak Arianto, ini hanya oknum. Oknum inilah maksudnya bersihkan. Kalau institusi Polri saya katakan sampai detik ini bagus, tidak ada salahnya. Pimpinan Polri juga bagus, aturannya di Polri juga bagus. Cuman ini oknum. Oknum seperti inilah maksud saya yang kita pertahankan lagi. Kita bersihkan ya oknum-oknum seperti ini. Sudah bagus, Polri sudah bagus, sangat bagus. Oke. Bung Rasman silakan. Terima kasih. Saya sudah mendengar panjang lebar dan posisi saya nambah tadi itu ya, Suroto ya. Suroto Supaya silakan. bahan yang saya luruskan. Posisi hari ini kita semua harus sepakat bahwa telah terjadi due process of law. Ini sudah terjadi proses hukum di sini sekarang. Kalau saya konstruksikan, ada 2 nyawa manusia yang melayang bernama Vina dan Eki. Lalu ada yang menemukan pertama kali Pak Suroto. Lalu kemudian ada film yang sutradarai oleh saudara Anggi Umbara. Iya. Lalu ada 8 orang yang telah divonis. Dan lalu ada keterangan dari para pengacara dan di DPO ditangkap 1 orang oleh Polda Jabar. Yang mau saya katakan adalah, Saudara Tony, kita semua baca kok perkap itu. Bahkan yang terakhir itu 2012. Tapi baru ini saya dengar bahwa seorang DPO dipanggil dulu baru diperiksa. Bagaimana logikanya itu? DPO itu daftar pencarian orang, Bapak. Kalau dia dilihat sudah melarikan diri dan tidak ditemukan, ya langsung ditangkap, diproses. Seperti itu. Saya potong sedikit ya. Yang dikatakan DPO ini tidak sesuai. DPO yang dikatakan itu adalah saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Perong. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan. Perlu digarisbawahi. Peggy Setiawan. Itu kan kata saudara. Bukan kata saudara, ini memang nyata. Ya. Makanya begini, saya dengar Ini tadi. nyata, dan saya, ini juga. saya begini, Bung Aiman. Saya gini. Saya heran juga ini. Kok saya- pengacara Peggy ada 2 ya di sini? Ada Tony, ada Marwan. Oh, tidak Kenapa apa-apa. nggak satu saja? Ini kami diundang. Oh iya diundang. Bukan Anda Berarti yang 2 lawan menentukan. 1, bukan? Ya. Jadi Kita saya siap. lanjutkan. Iya, mau 1000 pun Ini kalian nggak ada urusan sama saya. Saya Ini- jelasin, saya terusin dulu kata-kata saya ini. Silakan. Ya, saudara mengatakan tadi Ya. bahwa polisi salah tangkap lah ini itulah. Lah, polisi berkeyakinan Peggy itu yang mereka tangkap. Perkara benar atau tidak, tunggu pra peradilan. Perkara benar atau tidak, tunggu peradilan yang nanti akan diponis oleh hakim. Sampai ke sana pembicaraan kita, Bapak. Tidak Ya. boleh Anda membangun pikiran Anda sendiri dan seolah-olah Anda paling benar. Tidak seperti itu konstruksi berpikirnya. Nah, kita ini orang-orang hukum, berilah pencerahan. Kita sekarang Bung Rasman, kita sekarang Bung Rasman. sibuk Nggak apa-apa, membahas nggak apa-apa, sebentar biarin, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sekarang sibuk membahas ada 8 orang plus 1 orang. 8 terpidana plus 1 orang tersangka. Tapi kita lupa
bahwa Vina dan Eki itu orang yang sudah meninggal dunia dan itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga, Bapak. Bung Rasman, Jangan saudara hanya menuduh Bung Rasman, atau Bung mencurigai seseorang yang bernama Pak Rudiana. Dia itu orang tua kandung dari almarhum. Bung Anda Rasman. merasa dia seolah-olah pelaku dan lain-lain. Jangan begitu cara berpikirnya. Bung Rasman. Saya kira begitu. Bung Rasman, Saya yang mana dulu. nih? Saya ke kiri apa ke kanan nih sekarang? Saya Atau jelaskan ke depan? dulu, Bang Rasman. Saya mau lihat yang Bang mana? Rasman, Ke kanan. Bang Rasman, jadi begini Bang Rasman. Iya. Jangan Bang Rasman mengatakan kami jangan membangun dari pikiran yang ini. Bang Rasman sendiri itu menuduh si Peggy Setiawan pelakunya. Kapan Nggak saya boleh tuduh? dong. Kapan saya tuduh? Nggak boleh katanya. Ya, Kapan saya makanya tuduh? semua lagi dalam proses di Tunggu dulu, kapan saya peradilan. tuduh? Nih, jadi gini Bang. Kapan saya tuduh? Gini Bang Rasman. Saya ke kiri Jadi lagi nih. itu kan Tadi ke kanan, baru ke Peggy kiri. Setiawan DPO. Nanti baru lurus. Ya. Oke. Ini Aiman nih jago nih, saya diuji nih. Ya, Nggak Peggy apa-apa. Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut Pak, menurut penyidik. saudara, menurut polisi. Iya, menurut Putusan saudara hakim. dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Peggy DPO, alias gimana Peron, sih bukan Anda Peggy ini? Setiawan. Kan hakim Anda maupun- baca nggak Loh, putusannya? Polisi Anda berkeyakinan. baca nggak putusannya? Lah, Anda Anda dari baca mana nggak mengatakan putusannya? bahwa itu Peggy? Peggy alias Peggy Peron, Peron. bukan Peggy Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca Polisi nggak? berkeyakinan. Saya kasih. Udah nggak usah bawa. Mau saya baca kasih, itu. mau saya kasih, mau saya Mana? kasih. Mana sama Mau saya? saya kasih. Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy Nanti alias nggak Peron, ada. Anda ini Nggak, baca nanti kalau enggak sama ngotot saya, Anda ini. Loh, kok ngotot? Peggy alias Peron. Ya, itu kan Nih, Anda kita kan? baca, kita baca. Gimana Coba sih? Anda baca. Baca biar di. Saya sudah baca semua, enggak perlu. Peggy alias Peron. Ya, Bukan Peggy saya Setiawan. udah Baca, baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan Ini alias proses Romi? hukum. Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Nah, sudah. Laporkan sana. Aduh, gimana sih Anda ini? Udah. Tanya lagi. Kenapa 2 kakak dari Rudi Irawan? Iya. Kenapa berubah nama menjadi Absu Priyadi? Silakan. Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Apa Kenapa hubungannya? 2 kakak? Apa hubungannya Nah, kita dengan Peggy? mencurigai Apa hubungannya? perilaku orang Itu tuanya menurut itu Anda curigai. bisa diduga terkait Itu dengan menurut anaknya. Anda. Nah, Makanya saya katakan, makanya bahwa proses peradilan. itu menurut Anda. Ya, kok menurut? Ya menurut pikiran saya dong. Masa Ya menurut udah. Anda? Kita kembali Kami sesaat juga lagi. berhak. Tetap sama kami di Kami Live Bersuara. berhak Aduh, menyampaikan Nanti, Bang. makanya menurut kalau perkara logika